Hai semuanya, perkenalkan namaku Lina and selamat datang di channelku. Kali ini kita akan bahas penipuan atau scammer yang terjadi di dunia maya. Slup, intermezzo, ini guguku namanya Indo. Cut dulu ya. Oh my god, hang on, stop, say hi. Hang on, hold. No, hold. Aku akan bercerita berdasarkan pengalamanku, antisipasi awal yang aku lakukan ketika aku menggunakan sosial media, terutama dating site itu menanamkan pada diriku bahwa ada banyak penipuan yang datang dari berbagai macam negara. Jadi tanamkan mindset kalian bahwa kalian itu target dan ada banyak penipuan. Jadi jangan mudah percaya. Kemudian yang kedua, biasanya mereka itu pakai foto bule, biasanya dengan seragam militer. Itu yang biasa saya temukan. Nah, di balik foto itu bisa jadi orang yang menggunakan itu tentu saja berasal dari negara yang berbeda, biasanya dari Nigeria atau mungkin Afrika atau mungkin China atau mungkin Malaysia atau mungkin I don't know. Pernah tuh saya nemuin juga wajahnya memang real bule gitu, memang, dan dia benar-benar real bule gitu. Itu juga tidak menjadi dasar, tapi kebanyakan mereka menggunakan foto bule. Kemudian nih mereka yang mau menipu itu gampang sekali bilang jatuh cinta sama kita karena melihat foto profil kita. Padahal kita belum melakukan komunikasi intens. Jadi baru mungkin dia memperkenalkan diri bahwa aku itu berasal dari keluarga baik-baik, kemudian dan bekerja keras. Tapi sayang pernikahanku itu tidak berlangsung dengan baik karena sekarang aku bercerai dan aku membutuhkan seorang istri. Aku sepertinya tertarik dengan kamu. Biasanya seperti itu yang komunikasi yang dilakukan di awal. Kita kembaliin ke diri kita sendiri. Kalau kita serius sama seseorang dan ingin menjadikan itu teman hidup kita akan cari tahu latar belakang pendidikannya, kemudian backgroundnya bagaimana, keadaan keluarganya bagaimana, sifat dan perilakunya bagaimana. Itu kan akan kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi jangan mudah percaya ketika di awal mereka sudah bilang mereka jatuh cinta pada kita. Kemudian nih kalau penipu itu kelihatan banget ngomongnya itu nggak nyambung. Jadi karena itu dikirimkan untuk banyak orang, mereka membuka percakapan itu secara umum. Jadi gimana ya, tidak terlihat ada komunikasi ketika kita misalnya bertanya tentang sesuatu itu tidak relevan gitu. Nah, itu karena mereka menggunakan satu kalimat itu untuk dikirimkan kepada banyak orang dan biasanya tidak menyebutkan satu nama atau menyebutkan nama kita. Jadi dia hanya bercerita tentang hal-hal umum tentang dia tanpa ada respon balik, tidak relevan. Biasanya seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah mungkin baru berkomunikasi beberapa kali, kemudian dia sudah bilang, aku mau kirim uang dan paket perhiasan untuk kamu. Kamu sukanya apa gitu, bla bla, misalnya gini ya. Aku sukanya gini ya, aku kirim nih buat kamu. Ini tracking numbernya, ini jasa yang kupakai. Misalnya begitu ya. Karena pernah nih aku pengalamin. Jadi dia kirim websitenya, tracking numbernya, kemudian sampai ada orang yang kontak memakai bahasa Inggris memberitahukan bahwa ada pengiriman paket dan saya harus menebus gitu. Karena saya nggak begitu percaya, jadi saya cek website tersebut.
websitenya itu tidak terkenal gitu. Kemudian karena tidak terkenal, saya cari ini legit apa enggak ya gitu, website ini legit apa enggak ya, dan ada review ternyata di situ bahwa website ini nggak bisa dipercaya gini. Ada beberapa review yang menunjukkan bahwa saya tidak perlu ambil pusing dengan pengiriman paket tersebut, karena memang itu ternyata cuman penipuan gitu. Kemudian saya juga lihat tracking number kan kita bisa lihat tuh ya, itu barang sudah sampai mana. Memang mereka update gitu, barang sudah sampai sini dan sampai sini, itu memang iya. Jadi yang membuat saya nggak yakin ya karena website itu tuh memang tidak terkenal, dan ada review di situ yang orang bilang ini tuh scam, penipuan, jadi jangan, nggak usah dipercaya, udah aman. Kemudian biasanya nih si penipu itu ngakunya karena orang kaya, punya jabatan. Nah itu cara ceknya gampang lagi. Misalnya kamu bertemunya di sosial media ya, atau Facebook lah. Di Facebook itu lebih gampang ngecek orang itu real apa enggak. Di Facebook kamu lihat foto profilnya, di situ ada berapa. Kalau di foto-foto yang dia share itu tidak menunjukkan keluarga, teman, atau sesuatu yang relevan dengan profesi, dan hanya foto profil maksudnya cuma close up aja gitu, itu ya udah tanda tanya besar. Yang kedua, di pertemanan, cek di pertemanan. Kalau isinya cuman perempuan-perempuan dari berbagai macam negara dan tidak ada komunikasi yang membicarakan tentang yang relevan dengan jabatannya, profesinya, itu abaikan. Itu gampang sekali ngeceknya, berarti orang tersebut memang menggunakan itu untuk keuntungan pribadinya dan tidak perlu dipercaya, abaikan saja. Kemudian saya pernah juga nih ketemu dengan beberapa orang yang memang punya jabatan penting. Nah, biasanya di profilnya mereka itu tidak menunjukkan wajah aslinya. Mereka sangat berhati-hati. Nah, itu gampang lagi untuk mengetahui orang tersebut memang real sesuai dengan yang dikatakan atau tidak. Tinggal ketik namanya. Kalau dia memang orang yang punya jabatan, benar-benar punya jabatan di pemerintahannya dia, kamu bakal nemuin banyak foto-fotonya dia. Dan karena saya memang sudah pernah lihat wajah ya, menggunakan Skype atau dia menggunakan Skype, saat itu saya tahu wajahnya, dan ketika saya ketik namanya dia benar, dan muncul berbagai macam kegiatan yang dia lakukan dan foto-fotonya dia. Oh, ternyata orang ini memang benar-benar orang yang memiliki jabatan, ataupun entah akunya orang kaya, yang jelas dia punya jabatan. Oke, jadi valid. Itu salah satu hal yang bisa saya lakukan untuk memverifikasi apakah orang ini layak dipercaya atau tidak. Kemudian nih, kalau ada bule yang cerita, aku kirim duit ke kamu, kalau memang dia kirim, arahkan saja. Kalau memang orang tersebut mau kirim uang, arahkan dengan menggunakan Western Union, karena Western Union itu selain gampang, aman, dan mudah memang dipercaya. Jadi pengirim akan membutuhkan nama kamu, nama pertama dan nama akhir. Kemudian alamat kamu, kemudian kalau nggak salah nomor KTP, ya nomor KTP kamu, nomor identitas kamu. Kemudian tanyakan ke orang tersebut estimasi uang yang akan dikirim, karena dan ada nomor yang harus kamu miliki ketika pengiriman dilakukan melalui Western Union. Nah, kamu juga butuh
tahu namanya dia, kemudian alamatnya dia dan jumlah uang. Jadi ketika kamu harus tebus uang tersebut misalnya di kantor pos, kamu harus mengisi data-data yang kalian butuhkan tadi, dan pengiriman itu sangat cepat, dalam hitungan detik kalian sudah bisa menebus uang tersebut atau mengambil uang tersebut di Western Union, dan itu lebih aman. Nah, kemudian nih, kalau seseorang itu serius sama kamu, mereka bakalan datang, dan ini ya, saya punya beberapa teman yang bercerita, bahwa bulenya itu akan datang ke Indonesia gitu. Kemudian tahu-tahu mereka sudah ada di pesawat terbang. Ini loh, detail perjalananku, ini pesawatku gitu. Kalau memang benar-benar orang itu serius, kalian sudah berkomunikasi lama, kemudian tahu wajah, dan memang ingin menjalin komunikasi, menjalin hubungan yang serius dengan kamu, ketika dia memutuskan untuk pergi ke Indonesia untuk melihat kamu, mereka sebelum pergi akan bertanya, kamu itu, kita itu bisanya tanggal berapa? Karena mereka ingin menghabiskan waktu bersama dengan kamu, pengen tahu kamu, pengen tahu keluargamu, otomatis mereka nggak mau dong datang jauh dari negara lain dan kamu nggak punya waktu buat mereka. Jadi itu di awal ngepasin sama-sama tanggalnya, kemudian planningnya tuh ketika misalnya ke Indonesia itu mau kemana aja, itu biasanya perencanaan planning itu dilakukan bersama. Nah, itu salah satu hal yang bisa kalian lihat bahwa orang tersebut memang benar-benar ingin jalin hubungan yang serius dengan kamu. Mereka juga misalnya sebelum bertemu nih ya, kalau kamu ulang tahun misalnya, atau kamu lagi sakit gitu, mereka tuh kadang-kadang kirim kamu bunga gitu, kirim kamu bunga, kartu ucapan semoga cepat sembuh. Itu tuh udah salah satu tanda bahwa mereka tuh juga serius sama kamu. Nah, ini ya, kalau kalian misalnya curiga dengan sesuatu atau tidak yakin, kalian cari informasi di Google, cek misalnya seperti tadi, perusahaan pengiriman ini legit apa enggak, atau informasi ya seperti yang saya sharing seperti ini, pengalaman kalau orang yang berniat untuk menipu itu biasanya bagaimana gitu. Kalian akan banyak mendapatkan informasi di situ dan akan lebih tercerahkan dengan informasi yang kalian dapatkan, supaya kalian tidak mudah tertipu. Nah, cukup sekian dulu cerita dari saya, informasi dari saya. Buat kalian yang nonton atau kalian punya pengalaman tentang bersosial media atau penipuan yang terjadi, sharing aja ke komen YouTube ini, supaya kejadian-kejadian yang kalian alami itu bisa membantu teman-teman yang lain untuk terhindar dari penipuan. Thank you for watch my channel, my video, and see you. Bye bye. Good luck.